Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah sholat maghrib jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini para jamaah kita bahas pembahasan lanjutan bulan lalu terkait sholat jamaah. Yang sudah dibahas definisi sholat jamaah serta perbedaannya dengan sholat qashar. Terus juga sudah dibahas jamaah yang sebabnya haji, yang di Arafah sama di Muzdalifah. Sekarang yang selanjutnya dibahas jamaah yang penyebabnya safar. Makna safarnya sih sama dengan qashar ya Pak. Itu satu, disebut safar itu kalau perjalanannya adalah 88 km. Yang kedua, pelaksanaannya di luar tempat tinggal, namanya darul iqamah. Yang dibahas dengan istilah keluar kampung dulu tuh seperti itu. Biasa dulu banget sih, 2 bulan yang lalu. Terus yang ketiga, kalau di tempat tujuan dan kemudian niat tinggalnya 3 hari atau kurang dari 3 hari, maka statusnya masih musafir. Tapi kalau lebih dari 3 hari baru mungkin sama lah seperti itu. Nah, di sholat jamaah pun sama. Jadi disebut musafir, boleh melaksanakan jamaah ya satu kalau kemudian perjalanannya melebihi 88 km. Yang kedua, tidak boleh jamaah di rumah kalau penyebabnya safar. Karena kalau di rumah masih mungkin para jamaah. Nah, yang ketiga para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu kalau nyampe tempat boleh menjamaah itu kalau di tempat tujuan kita tidak lebih dari 3 hari. Kalau penyebabnya sama seperti itu. Nah, kalau penyebabnya yang lain-lain ya lain lagi. Tapi yang pasti para jamaah itu harus ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya dosa. Kenapa dosa? Sebab jamaah itu sholat di luar waktu. Seperti itu. Kalau jamaah takdim kan zuhur asar di waktu zuhur. Belum asar sudah sholat asar, itu kan namanya di luar waktu. Jamaah takhir zuhur asar di waktu asar. Sudah selesai waktu zuhur baru sholat asar, itu namanya di luar waktu dan itu dosa. Karena ayat Qur'annya mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sehingga dosa ini hilang, Pak. Kalau ada dalil
yang memperbolehkan jamak. Maka jamak itu tidak boleh kalau tidak ada penyebabnya, karena dia rukhsah. Sehingga dulu tuh cerita ada jamak gara-gara nikahan seperti itu. Terus saya bilang, wah ini mah mazhab sekar, sekar dewe seperti itu. Ya karena memang jamak itu ada aturan syariahnya. Nggak boleh orang semau-mau terus menjamak sholat. Seperti itu pada jamaah. Nah, salah satu penyebabnya safar. Safar pun itu ulama berbeda pendapat. 3 mazhab memperbolehkan jamak, 1 mazhab enggak. Jadi musafir itu tidak boleh jamak dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Nanti dijelaskan tentang jamaah. Tapi 3 mazhab boleh. Jadi boleh menjamak sholat yang sebabnya safar, seperti itu. Tapi ada riwayat Rasul sebelum berangkat terus safar. Ya berarti kalaupun ada penyebabnya lain, bukan safar. Ya, ada Rasul sholat di Madinah jamak, ya Pak. Itu penyebabnya bukan karena takut, juga bukan karena safar. Sehingga kemudian harus ada sebab lain yang secara syar'i boleh, terus kemudian menjamak. Tapi kalau alasan menjamaknya karena safar terus belum musafir menjamak sholat sih ya salah arah. Sebab alasan boleh jamaknya safar, sedangkan masih di rumah belum safar. Ya sama kayak puasa kan Pak, seperti itu. Orang puasa tuh boleh buka puasa, tidak puasa kalau apa? Musafir. Seperti itu. Orang musafir dalam Al-Quran dijelaskan faman kana minkum maridon aw ala safarin. Orang musafir tuh boleh tidak puasa, tapi musafir. Nah, terus tiba-tiba ada orang berangkatnya jam 9 pagi mau ke Semarang, masih di rumah pagi-pagi sarapan bulan Ramadan. Nah itu ya haram, karena statusnya belum musafir sudah tidak puasa. Jadi kalau ditanyain, Bapak kenapa sarapan? Mau musafir, baru mau tuh Pak, tapi udah buka duluan. Seperti itu. Nah itu, ini bercandaan aja ya Pak. Belum jadi pejabat sudah korupsi duluan, dilantik aja belum sudah ngambil uang, kan lucu ya Pak. Walaupun kemudian kalau jadi pejabat juga korupsi tetap tidak boleh. Artinya mau korupsi apa, jadi pejabat aja belum, kan seperti itu. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, 3 mazhab mengatakan boleh jamak ya Pak, baik zuhur asar ataupun maghrib isya, baik jamak takdim ataupun jamak akhir. Penyebabnya safar. Allazi taksuru fihi ar-rubaiyah. Ini jadi standar ini, yang memperbolehkan mengkosor sholat yang 4 rakaat, yang tidak tadi syaratnya. Seperti itu. Nah ini dalilnya para jamaah. Hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Anas cerita karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza irtahala itu rihlah. Rihlah itu musafir. Syarat musafir 3 tadi. Qabla antazigho asyamas, sebelum masuk waktu zuhur, mataharinya belum bergeser ke barat. Maka apa yang dilakukan Rasul? Akhoro az-zuhro. Rasul niat sholat zuhurnya diakhirkan.
Sehingga nanti salah satu pembahasan itu kalau jamaknya jamak takhir, syaratnya apa? Harus niat di waktu yang awal. Kalau tidak niat maka jamaknya tidak sah. Seperti itu. Bagaimana niat di awal tuh? Misalnya zuhur sama asar, di waktu zuhur dalam hati ngomong, ini saya sholatnya di jamak takhir. Itu syarat, Pak. Tapi kalau ngobrol terus di mobil, tiba-tiba masuk waktu asar, itu namanya nyepelein. Tidak boleh menjamak, walaupun statusnya musafir. Kenapa tidak boleh menjamak? Sebab ada waktu sholat dia nyantai. Seperti lalai. Kalau bahasa surah Al-Ma'un, tadi maghrib baca surah Al-Ma'un kayaknya, bukan ya, Al-Kafirun ya. Nah, kalau dalam bahasa surah Al-Ma'un itu namanya sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Seperti itu. Sehingga butuh niat para jamaah di waktu awal. Ini disepakati oleh seluruh ulama. Kalaupun sudah masuk waktu asar, Pak, tiba-tiba misalkan la qadarullah, Pak, tiba-tiba tabrakan, meninggal, kan belum sholat zuhur, belum sholat asar, itu sudah niat, maka sholatnya gugur. Namanya dalam fikih itu wajib bil quwwah. Seperti itu. Sudah menjalankan kewajiban sholat zuhur dan asar dengan niat. Sebab kewajiban itu gugur dengan dua jalur. Jalur pertama sudah niat tapi terhalangi oleh usia atau penyakit. Seperti itu. Namanya wajib bil quwwah, maka gugur kewajibannya. Yang kedua, gugur gara-gara sudah melaksanakan. Ada orang waktu zuhur ikut sholat zuhur, selesai zuhur sholat lagi enggak, Pak? Selesai zuhur sholat zuhur lagi enggak? Alasannya? Alasannya karena sudah sholat zuhur, kan, betul enggak? Kalau sudah sholat zuhur, ngapain sholat zuhur lagi? Artinya kewajiban sholat zuhurnya sudah selesai gugur. Itu namanya wajib bil fi'l. Kewajiban yang gugur gara-gara sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, ada lagi para jamaah yang wajibnya gugur gara-gara niat. Belum sih sholat zuhurnya, tapi niat. Pas waktu zuhur nanti, kalau kemudian sholat zuhurnya jam 2-an lah, ini tanggung, kita berjamaah ya jam 2, selesaiin dulu kerjaannya, kan boleh sholat zuhur jam 2. Jam 1 gempa, meninggal semua. Gugur gak kewajiban sholat zuhurnya? Gugur, Pak. Ini akal-akalan saja ya, Pak. Tapi syariahnya ada. Jadi kalau misalnya dihisab sama Allah, kamu punya utang sholat zuhur, udah jam 1 belum sholat zuhur, saya udah niat ya Allah sholat zuhur sampai pas jam 2, tapi belum jam 2 kau wafatkan dulu ya, saya sudah. Seperti itu. Ada cerita itu para jamaah, tapi lompat-lompat ya Pak, tapi pelajaran penting Pak. Namanya Zubair Ibnul Awwam, sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini, para jamaah Zubair bin Awwam ini ikut perang Jamal, perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Zubair di pihak Ali, seperti itu. Nah, ada putranya Abdullah bin Zubair.
Zubair ini ngomong ke putranya, itu hadisnya sahih Pak. Di kitab Riyadhus Shalihin ada, saya lupa tapi apa riwayat Bukhari apa Bukhari Muslim. Dipanggil anaknya, nak, kayaknya bapak hari ini meninggal. Seperti itu. Ya kadang para kekasih Allah kan tahu Pak, dikasih firasat kalau mau wafat. Bapak sih senang-senang aja meninggal, nak, gitu. Nggak masalah. Cuman ada yang bikin bapak pusing. Kata Zubair, bapak punya utang 2 juta dirham. 2 juta loh Pak utangnya. Tapi bapak punya tanah. Ya, tanahnya di daerah apa tuh lupa saya. Nama daerah, pokoknya tanah. Tanah itu ada 6 bagian setengah. Yang satu bagiannya kalau dijual harganya 100.000 dirham. Jadi kalau dijual semua tanahnya seperti itu, dapatnya 650.000 dirham. Sedangkan utangnya berapa? 2 juta, kan kurang. Itu kerennya Zubair bin Awam ngomong ke anaknya, kamu nggak usah pusing bayarin. Bapak nggak nuntut kamu membayarin utang bapak. Seperti itu. Utang bapak tanggung jawab bapak, bukan tanggung jawab anak. Bapak wasiat kalau bapak meninggal, jual ya nak tanahnya buat bayar utang. Harganya cuma itu-itunya Pak. Tapi kalau dijual kurang, minta sama Allah. Seperti itu, ya Allah, Engkau yang maha kaya. Seperti itu. Bapak saya sudah niatan bayar utang, tapi kemudian masih kurang, tolong bayarin. Kalau nggak dibayarin, tanggung jawab engkau. Gitu Pak, bahasa kurang lebihnya lah seperti itu. Tapi ada usaha apa? Bayar. Maka ketika bapaknya wafat beneran hari itu Pak, itu anaknya doa kayak gitu, ya Allah saya mau jual tanah ini, akal-akalan saya sih kurang. Tapi engkau maha kaya bapak, saya pengen bayar utangnya. Seperti itu. Kalau misalkan kemudian dibayar kurang, tolong bebasin utang bapak saya ya Allah di hari kiamat. Tapi pengennya sih dicukupi biar tidak jadi masalah. Nyatanya orang datang satu-satu Pak mau beli tanah itu. Dan ketika terkumpul habis semua, itu gayanya tuh gaya gini. Harganya 100 per bagian 100.000 dirham, tapi bayarnya 1,5 juta. Jadi dilebihin banyak Pak. Dan itu nggak diminta, Allah yang gerakin. Sampai ketika utangnya lunas itu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, utang lunas ya Pak, itu anak cucunya masih dapat waris. Seperti itu. Ya pelajaran bagi kita bahwa Allah maha kaya Pak. Tugas kita itu cuma usaha. Ya Allah saya mau sholat, tiba-tiba meninggal, ya bukan salah saya. Seperti itu. Karena niatannya sudah mau sholat. Tapi memang beneran, bukan main-main. Karena ada orang main-main seperti itu. Saya besok mau puasa, padahal sih sahur enggak gitu. Itu namanya main-main. Sehingga kalau mau niat bayarin utang ya bukan marpin doa, ya Allah bayarin utang saya, ya Allah bayarin utang saya. Harus usaha, rumahnya dijual, punya motornya dijual, semuanya baru niat bayar, itu kan seperti itu. Tapi kalau rumahnya nggak mau dijual, kita saja nggak mau berkorban, ya memang nggak mau niat bayar dia Pak. Nggak ada pengorbanannya. Gitu. Nah kewajiban itu pun sama para jamaah, namanya wajib bil quwwah. Ya, sehingga kemudian kalaupun wafat
karena sudah ada niat, dia tidak dituntut di hari kiamat. Makanya salah satu syarat jamak takhir yang disepakati ulama itu apa? Niat di waktu sholat yang pertama. Itu syarat. Tapi kalau jamak takdim, syaratnya adalah niat saat sholat pertama. Karena jamak itu penggabungan. Jadi kalau tiba-tiba para jamaah, tiba-tiba tuh gini Pak, sholat zuhur berjamaah, nggak niat jamak dalam kondisi musafir misalnya. Selesai salam, jamaah, Allahu Akbar, itu nggak boleh. Nggak boleh niat jamak asar dengan zuhur atau isya dengan maghrib di jamak takdim kalau zuhurnya sholatnya nggak jamak. Karena dia bolehnya sholat asar di waktu zuhur itu karena dia apa? Digabung. Seperti itu. Kata asarnya, saya sholatnya di waktu kamu ya zuhur. Kata zuhur, enggak, saya nggak gabung, saya niatnya sendirian, kan kayak gitu Pak. Sehingga pas Allahu Akbar, walaupun jadi makmum orang yang sholat tidak jamak, tapi di hatinya itu ya Allah, saya niat sholat zuhur jamak dengan asar. Itu harus. Kalau enggak, maka jamaknya tidak sah. Seperti itu. Maka kalau jamak takdim niatnya di sholat yang pertama, kalau jamak takhir niatnya di waktu yang pertama, itu bedanya. Nah, sepele sebenarnya para jamaah, tapi kadang karena ilmunya nggak nyampe, nggak dilakukan Pak. Padahal jamaknya sudah berkali-kali, dan itu yang dikhawatirin Rasul. Sebab kata Rasul itu ada umatku yang 60 tahun sholatnya nggak sah. Problemnya kurang ilmu, seperti itu. Nah, urusan perbedaan pendapat itu untuk meringankan, tapi ada hal-hal yang disepakati, seperti itu. Baik para jamaah ya. Jadi salah satu makna hadis akhara zuhra ila waqtil asar, Rasul mengakhirkan sholat zuhur ke waktu asar, itu ada makna beliau niat mengakhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Jadi niat mengakhirkannya itu di waktu zuhur. Seperti itu. Wajama summa nazala, lalu beliau turun, terus kemudian menjamak kedua sholat tersebut. Kenapa para jamaah? Karena sholat fardu wajib turun Pak. Seperti itu. Beda dengan sholat sunnah. Sholat fardu tidak boleh turun itu kalau tidak bisa turun kendaraannya, maka dilaksanakanlah sholat di atas kendaraan. Tapi kalau sanggup turun, nggak turun sholatnya di atas kendaraan, ya maka sholatnya batal para jamaah. Sehingga Rasul itu ya mau jamak mau kosong tidak di atas kendaraan, tapi turun semacam itu. Kalau harus di atas kendaraan, sholat darurat. Seperti itu. Ini dalilnya ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini ya Pak, di surah Al-Baqarah ayat 238-239 Allah berfirman, hafizu ala sholawat, peliharalah sholat fardu. Salah satu yang harus dipelihara di sholat fardu itu tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan. Jadi harus dijaga tetap turun.
semacam itu. Tapi fa'in khiftum, fa'in khiftum, wa'in khiftum, apabila dalam kondisi takut, emang nggak bisa turun, kayak di medan perang, baru kata Rasul, kata Allah, farijalan aurubana, di atas kendaraan silakan. Itu namanya sholat darurat, Pak. Biasanya di medan perang. Orang di medan perang itu sholat itu tanpa wudhu, tanpa tayamum, badannya kena darah, enggak menghadap kiblat, dia bebas-bebas saja. Tapi tetap sholat, namanya sholat darurat. Kan enggak mungkin lagi perang ya Pak. Terus kemudian ngomong ke musuhnya, Pak musuh berhenti dulu ya, saya mau wudhu dulu terus saya sholat, ya ditembak duluan, seperti itu. Sehingga di kitab fikih itu cara untuk pindah gerakannya pun pakai kedipan mata. Nah ini kendaraannya kendaraan pribadi, turun bisa, macet enggak, Pak sudah sholat, udah di atas kendaraan, kan ngawur Pak. Kendaraan umum? Apa? Kalau kendaraan umum naik bisa turun nggak? Nggak bisa lah. Yang dari ini Sukabumi 115 kilo. Nggak bisa turun, Pak. Nggak bisa turun. Ya berarti tandanya nggak bisa turun berarti. Darurat. Berarti kalau darurat nggak bisa turun maka boleh sholat di atas kendaraan. Tapi kalau bisa turun maka turun seperti itu. Tapi kalau bisa dijamak dalam kondisi turun, maka sholat di atas kendaraannya tidak boleh, harus dijamak. Seperti misalnya nanti turunnya sehabis asar di terminal ini, maka sholatlah pas di waktu asar, zuhur dan asar. Nggak boleh dipisah-pisah zuhur di atas kendaraan, asar sendiri. Kenapa? Karena masih boleh dijamak. Tadi tambahin lagi ya, kalau tadi misalkan ke Sukabumi ya Pak Najib ya, 100 sekian kilo, kemudian berangkatnya di waktu zuhur bakal lewat itu ya, lewat. Terus kita keluar dulu ya dari rumah kalau kita mau jam takbir ya. Iya betul. Baru naik bis ya. Betul. Kemarin nggak apa-apa ya. Iya. Nah kalau bisa memungkinkan untuk sholat jamaah. Tapi kalau sudah keluar kampung nggak bisa sholat jamaah, ya nyampe sana sehabis maghrib, otomatis sholat di atas kendaraan. Bisa di terminal sholatnya gitu bisa. Ya kalau misalnya nyampe terminal ada kesempatan sholat. Tapi turunnya wajib. Kalau maksudnya pas turun wajib sholat. Makanya ada syariah jamak dan ada syariah qashar dalam perjalanan. Karena untuk mengesahkan hukum sholat itu harus turun. Terus sholat sunnah enggak? Ya silahkan sholat sunnah, tapi sebaiknya di atas kendaraan. Jangan sholat sunnahnya di tempat. Kenapa harus di atas kendaraan? Karena ada hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sama ponakannya, lupa namanya siapa ya. Nah itu rombongan musafir, Pak. Nyampe satu tempat, mereka sholat, qashar sholatnya. Sambil nunggu kendaraan jalan lagi, duduk-duduk tuh sama ponakannya. Yang jadi imam Ibnu Umar. Terus kemudian yang ikut rombongan dia itu pada sholat. Kaget Ibnu Umar kan. Ini orang sholat apaan? Sholat sunnah wahai paman, kata ponakannya seperti itu. Kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Pak, ngomong ke ponakannya, saya nggak pernah lihat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman seperti ini. Kalau tahu pada sholat sunnah, saya nggak bakalan qashar jadi imamnya.
Tapi berapa? 4 rakaat. Sehingga mengkosor sholat, menjamaah sholat itu untuk menghilangkan apa? Sholat sunnah di tempat. Karena saking buru-burunya, Pak. Tapi sholat sunnahnya boleh di atas kendaraan. Rasul itu sering banget sholat sunnah musafir di atas kendaraan, termasuk witir. Tapi kalau sholat fardu turun. Makanya sholat di atas kendaraan itu boleh asal musafir, asal statusnya musafir dan sholatnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Tapi kalau sholat wajib di atas kendaraan, hukum asalnya tidak boleh. Boleh itu karena kondisi darurat. Kalau kondisi darurat itu bukan hanya di atas kendaraan, tapi nggak wudu, nggak tayamum juga boleh. Namanya sholat darurat. Kenapa masih tetap sholat? Karena masih sadar, Pak. Belum pingsan. Tidak dalam kondisi tidur. Tapi kalau sudah pingsan atau udah pikun, ada yang sepuh banget kan pikun. Seperti itu. Terus kemudian ditanyain, saya mau sholat isya padahal masih subuh. Ada kan orang tua semacam itu. Seperti itu. Nah, terus soalnya ada yang nanya, Pak, kan gimana ya orang tua saya sudah kayak gitu? Ya nggak usah diurusin semaunya aja. Maksudnya nggak usah diurusin sholatnya. Seperti itu. Karena orang pikun itu statusnya kayak orang idiot, Pak. Tapi saya bilang idiot dimarahin juga. Kasar, tak idiot kayak gitu. Berkebutuhan khusus, oh iya diganti seperti itu. Sehingga yang mau berkebutuhan khusus ya Pak, mau pikun itu sudah kategori tidak wajib sholat. Ya diajarin sholat juga pakai ilmu apa ngajarinnya? Dikit-dikit lupa. Sholat apa Bu? Sholat duhur. Udah 4 rakaat, padahal baru serakaat salah. Namanya pikun pada jemaah. Baik, silahkan. Kalau orang yang tuli nggak bisa ngomong apa-apa. Gimana itu? Iya, makanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Bisa ngomong, nggak bisa ngomong pakai hati. Bacanya, Pak, seperti itu. Dia tuli nggak bisa dengar apa-apa, nggak bisa. Tulinya dari lahir. Dari lahir. Nggak bisa dengar. Dokter sana sini. Dari lahir tuli, ngomong nggak bisa. Seperti itu. Terus kemudian dia bisa masih dapat ilmu nggak, Pak? Dapat dari sekolah baru 45. Gimana cara dapat ilmunya? Di PLB sekolah luar. Gimana dapat cara ilmunya? Oh ada bahasa isyarat. Ya, maka sholatnya diajarin pakai isyarat. Sebab dia masih punya apa? Akal. Wajib sholat nggak? Wajib. Wajib diajarin sholat nggak? Wajib. Karena dia masih bisa nerima ilmu. Sehingga syarat orang wajib sholat tuh masih bisa diajarin sholat. Kalau ilmu lain bisa diajarin, maka sholat pun harusnya bisa. Seperti itu. Ada orang buta ngapalin Qur'annya pakai apa tuh namanya Pak? Nah itu namanya ilmu macam itu. Jadi selama diusahakan masih bisa dapat ilmu, sholatnya masih wajib. Tetapi kadar sholatnya semampu dia. Seperti itu. Nah, ada orang tangannya masalullah alafiyah putus dua-duanya ya Pak. Saat sujud tangannya wajib nempel nggak Pak? Ya nempelnya gimana? Nggak ada kan seperti itu. Nah itu namanya makna la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi tidak jadi gara-gara nggak ada tangannya terus nggak wajib sholat. Sebab dia masih punya apa? Akal.
Baik, cukup ya Pak. Monggo silahkan barangkali yang lain. Oh, beruang. Jamak kosor, kira-kira selama ini kan banyak orang sudah jamak dia kosor juga. Itu bagaimana apa? Di kondisi apa bisa seperti itu? Baik, para jamaah. Jadi kalau jamaah itu alasannya 5 Pak. 1 haji, 2 safar, 3 sakit, 4 hujan, 5 perang. Kosor penyebabnya 1 safar. Maka status musafir itu memperbolehkan jamak, memperbolehkan kosor lagi. Tapi syaratnya 3 tadi. 1, jarak perjalanannya 4 burut. Yang kedua, jamaah kalau misalkan melakukan itu sudah di luar batas wilayah. Kalau di mazhab Imam Malik harus 3 mil di atas batas wilayah. Seperti itu. Bukan batas rumah, tapi batas wilayah. Sebab bapak ibu, atau ada ibu-ibu juga? Nah, para jamaah bapak-bapak ya. Bapak sekarang maghrib sholatnya di mana Pak? Sekarang ini maghrib sholatnya di mana? Di masjid ini kan? Statusnya apa? Mukim apa musafir? Padahal kan udah keluar rumah ya Pak. Nah itu maksudnya. Jadi keluar rumah itu tidak menjadikan status orang apa? Musafir. Seperti itu. Tapi disebut musafir itu kalau perjalanannya jauh dan sudah ninggalin kampung. Kalau ditanya orang tuh, kamu orang mana? Orang Karangsatria, ditanyanya di stasiun Bekasi. Dia orang stasiun Bekasi, kampungnya namanya apa sih? Teluk Buyung ya Pak. Nah, oh kamu bukan orang Teluk Buyung ya, berarti kan sudah asing itu. Seperti itu. Makanya asing itu gurbah. Orang disebut musafir itu karena apa? Asing, bukan wilayahnya. Tapi kalau di wilayahnya, ya penduduk sendiri, semacam itu. Nah itu maksudnya. Jadi syaratnya harus keluar kota, kampung, semacam itu. Kalau kita sih bukan kampung, kali lebih banyak ke kota ya Pak. Tadi itu khutbah Jumat, izin ya keluar kota, gitu. Padahal orangnya masih di dalam kota, misalnya. Intinya sih keluar kota itu bahasa kitanya apa Pak? Musafir. Seperti itu. Nah baik. Terus yang ketiga, kalau di tempat, tapi itu perbedaan pendapat ya Pak. Ada yang mengatakan karena Rasul sampai 6 bulan di perang Tabuk apa di perang apa kayak gitu lupa. Itu sholat dalam kondisi kosor. Tapi yang jumhur ulama mengatakan disebut musafir itu kalau tidak lebih dari 3 hari. Yang lewat hadis bertamu para jamaah. Sehingga sedikit ya Pak, atau mungkin pernah saya sampaikan, kadang orang itu menghukumi jalur perasaan. Jadi kan Rasul ini cerita ya Pak, man kana yu'minu bil yaumil billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu jaizatah. Itu hadisnya saya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Seperti itu. Terus sahabat nanya, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Cara memuliakan tamu itu gimana? Dijawab sama Rasul, dengan kasih makanan lebih. Seperti itu. Biasanya sih saya cerita, kalau sudah pernah cerita ya Pak, kayak gitu.
Misalnya biasa makan onta, oncom sama tahu. Ya, kalau pas ada tamu ganti telur, ya, seperti itu. Biar ada peningkatan. Itu namanya menghormati tamu. Berapa hari? 1 hari kata Rasul. Nanti hari kedua onta lagi, Pak. Karena memang sehari-harinya lauknya onta tadi, oncom tahu tadi. Seperti itu. Sampai 3 hari. Dan status tamu itu hanya sampai 3 hari. Hari keempat boleh diusir, Pak. Nah, kaitannya dengan hukum perasaan apa? Kalau misalnya ada tamu udah 3 hari, Pak udah 3 hari, silakan pulang. Yang disalahin siapa kira-kira, Pak? Tuan rumahnya. Itu hukum perasaan itu namanya. Nah, yang nggak punya perasaan tamunya, Pak. Udah 3 hari nggak pulang. Nah, seperti itu. Tapi sudah nggak punya perasaan, ngomong lagi, kamu kayak gitu. Baru 3 hari aja sudah ngusir gitu kan, Pak. Nah, itu namanya hukum perasaan. Harusnya dia punya perasaan. Kalau 3 hari itu udah selesai pulang. Jangan lebih dari 3 hari. Seperti itu. Atau kalau mau lebih, minta maaf. Maaf ya, saya masih betah di sini. Jadi tolong izinin saya tinggal di sini beberapa hari lagi. Seperti itu. Biar tuan rumahnya betah, kasih hadiah saja. Ngomong kan, ini sedikit ada apa ya, tanda kasih lah kayak gitu, bukan menghina. Karena kamu sudah memperbolehkan saya tinggal di sini, saya kasih ini 5 juta, saya tinggal 2 hari lagi. Harus kayak gitu kan Pak Adam. Seperti itu. Biar tuan rumahnya senang. Terus kemudian, oh iya makasih, nggak apa-apa sebulan juga kan kayak gitu. Adabnya gitu Pak. Seperti itu. Nah, sama takziah itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena takziah itu bukan duduk ngasih duit ke baskom ya Pak, seperti itu. Terus sholat jenazah, terus ini nganterin jenazah sampai kuburan, itu bukan takziah. Takziah itu nasehatin yang kena musibah agar ikhlas. Sama kayak tahniah, ngasih ke orang yang sedang bahagia ucapan selamat. Makanya bahasa Rasul itu ke anaknya itu falsu sobir wal tahtasib, sabar ya. Bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak. Kalau yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu siapa? Yang kena musibahnya. Nah, kalau kita sih bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang nggak sedih nggak apa, aman aja. Yang bilang innalillahi kan yang kena musibahnya, Pak. Maka ayat Qur'annya alladzina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau lagi ditimpa musibah, didoktrin dirinya tuh, ini asalnya milik Engkau ya Allah, saya ikhlas kembali ke Engkau. Itu yang kena musibahnya. Lah kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya enggak masalah, Pak. Maksudnya enggak masalah tuh sedih enggak, apa enggak, kayak gitu. Nah, kenapa takziah tidak boleh lebih dari 3 hari? Karena umumnya orang 3 hari itu sudah tenang. Sudah apa tuh? Sudah hilang, udah plong sedihnya. Datang takziah, meninggalnya kenapa? Sedih lagi kan gara-gara takziah. Makanya dilarang takziah lebih dari 3 hari itu. Bikin orang tidak ikhlas lagi. Enggak move on jadinya seperti itu. Nah, bukan ngibur malah nangis lagi itu, seperti itu. Nah, baik ya para jamaah. Nah, itu aturan-aturan semacam itu ya Pak diatur sama Rasulullah agar kemudian menghargai hak seseorang. Maka bertamu itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Maka status tamu atau status musafir itu hanya 3 hari. Nah, kalau sudah lebih dari 3 hari ya ngontrak Pak. Kalau ngontrak berarti
Mungkin kan bayar tempatnya dia. Baik, cukup ya para jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.